Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMK Taruna 81 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, semoga selalu diberikan nikmat sehat. Meskipun kalian saat ini harus wajib di rumah, kali ini Bapak akan memberikan materi lanjutan kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu praktikum simulasi fiber optic connection. Ya, kalian sudah tahu mengenai fiber optik. Ya, Bapak ulas kembali, yaitu secara umum ya dasarnya adalah merupakan sebuah jaringan kabel yang terbuat dari bahan serat kaca. Ya, jika dihubungkan dengan teknologi jaringan yang lain ya atau transmisi media yang lain, ini arusnya secara terarah. Oke, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke bagian praktikum. Selanjutnya adalah buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk para siswa-siswi, jika kalian tidak punya PC ataupun laptop, kalian bisa menggunakan Cisco Packet Tracer yang berbasis Android. Nah, di sini Bapak memakai versi PC dengan Cisco Packet Tracer masih versi 5. Kalian boleh menggunakan versi yang lebih atas atau yang terbaru. Nah, setelah itu kita buat rangkaian routing ya, sesuai yang kita buat. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama kita akan menggunakan beberapa klien PC ya. Kemudian menggunakan server, switch. Nah, di sini kita switch memakai switch biasa. Menggunakan server lagi satu di sini, kemudian switch, kemudian memakai perangkat klien satu, dan satu lagi menggunakan laptop. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan router, tapi kita pilih perangkat router yang kosong. Nanti karena kita akan mengisi perangkat tersebut, kita gunakan CFE ya, Fast Ethernet ini satu, kemudian sini satu. Nanti gunanya ini untuk mengkoneksikan dari beberapa router. Kemudian dua fiber optik untuk mengkoneksikan ke perangkat switch. Nah, nanti perangkat switch tersebut kita harus memakai sistemnya yang sama, menggunakan fiber optik yang fast ether. Nah, kita close dulu. Setelah ini kita hubungkan semua perangkat ya menggunakan kabel strike dan fiber optik. Untuk penyusunannya terserah kalian, boleh dari router ke switch, atau server dulu ke switch, atau PC ke switch ya. Kita koneksikan terlebih dahulu ya menggunakan kabel strike dari server ke switch ya. Kemudian tuh PC client satu ke fast ethernet satu. Untuk kabel fiber optik ya, ini simbolnya ya berwarna orange, menggunakan Ethernet 4 1
masuk ke 3 0 ya. Untuk switch berikutnya kita gunakan sama ini 5 selisih 1 ya, kan di sini kita buat 2 fiber optik. Kemudian untuk server ke switch memakai kabel strike, untuk PC kabel strike, untuk laptop menggunakan kabel strike. Oke, dia mempermasalahkan mengenai kabel fiber optik ini warnanya merah ya, karena kita belum mengkonfigurasikan ya. Ini on kan terlebih dahulu, belum mengkonfigurasikan fast ether fiber optik tersebut ya. Nah, si merah, coba kita tes untuk fiber optik, kita on kan. Nah, kemudian untuk yang tiga dan kedua berarti ya, kita on kan. Masih waiting, kita menunggu. Setelah itu kita atur IP ya, kita atur IP nya terlebih dahulu. Untuk server yang di atas kita menggunakan IP 192.168.1.4 ya, misalkan seperti itu. Untuk yang klien ya, untuk yang klien (192.168.1.3) ya. Untuk yang server di bawah kita gunakan IP public ya, kita gunakan IP public. Kita coba 170.100.100.4. kemudian yang PC 170.100.100.3. untuk yang laptop misalkan 170.100.100.2 ya. Nah, bagaimana untuk yang router? Ya, untuk yang router kita gunakan 1, kemudian 1.1 ya, untuk yang kelasnya privat. Jadi untuk yang fiber optiknya ya, untuk 2/0 ya, untuk 2/0 kita lihat ya, ini 3/0, ini 2/0, jangan sampai kebalik ya. Ini untuk 170, ini untuk 192. Untuk 170 kita gunakan gateway-nya 1 di belakangnya supaya lebih gampang. Kemudian untuk yang privat kita gunakan 1.1 ya. Nah, berarti subnet masknya untuk yang di bawah 255
berapa? 0.0 karena menggunakan IP public kelas P. Kemudian untuk yang di atas kita gunakan subnet mask 255.255.255.0 seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Ini gateway-nya, yang server di atas, ini yang server di bawah. Jelas ya? Jadi kita asumsikan ini server pertama, kita gunakan IP privat kelas C, dan server yang di bawah, server kedua, menggunakan IP public. Ya, ini masih simulasi ya, jadi kita bisa menguji cobakan IP public dengan subnet masknya kelas P dengan menggunakan IP public kelas P ya. Langkah berikutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan IP di dalam perangkat hardware tersebut, yaitu server, PC client maupun router. Kalian bisa mengkonfigurasikan di perangkat mana saja ya, bebas. Artinya tidak harus router dulu, client, server, seperti itu. Jadi bisa PC dulu, server dulu, router dulu, ataupun sebaliknya lah, bolak-balik sama saja ya. Kenapa demikian? Karena kita mengkonfigurasinya berdasarkan IP statik ya, paham? Nah, kita coba dulu mengkonfigurasikan server yang di atas. Pilih menu tab config ya, jangan lupa merubah nama server ya. Misalkan contoh ini server gedung A ya. Di interface fast ethernet masukkan konfigurasi IP-nya 192.168.1.4 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk kliennya sendiri, kita pilih menu config, kita ubah menjadi host A ya. Untuk klien gedung A mempunyai nama host A dengan IP 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, setelah mengkonfigurasikan IP server gedung A kemudian host A, maka kita menuju terlebih dahulu ke server yang di bawah dengan nama gedung B ya, misalkan seperti itu, dengan IP address 170.100.0.4 ya, atau 170.100.100.4 dengan subnet mask 255.255.0.0.
setelah server, kemudian client. Untuk PC-nya kita ubah namanya menjadi misalkan client 1 misalkan ya, dengan IP address yang sudah ditentukan sebelumnya 170.100.100.3 dengan site mask 255.255.0.0. Berikutnya untuk klien laptop, tentunya kita harus mengubah nama terlebih dahulu menjadi klien 2 ya, diurutkan saja dengan ketentuan IP address 172.100.100.2 dengan subnet mask 255.255.0.0. Kemudian perhatikan baik-baik untuk router ya, jangan sampai salah cablingnya ya. Kita lihat, sorot dulu terlebih dulu. Untuk switchnya FA5 ya /1 FA2/0. Ini untuk IP public kelas B. Dan kemudian untuk yang atas FA4/1 FA3/0 untuk IP kelas C ya. Jadi untuk menentukan konfigurasi IP router jangan sampai salah pos ethernetnya ya. Ingat-ingat, perhatikan yang baik, 3/0 untuk kelas C, 2/0 untuk kelas B ya. Kita buka konfigurasinya. Untuk display router kita misalkan gunakan router A. Oke. Nah, fast ethernet 2/0 tadi di bawah, maka gunakan IP kelas B public 170.100.100.1 ya. Dengan keterangan mas 255.255.0.0. Kita gunakan sistem konfigurasi tidak memakai CLI ya, langsung saja memakai config karena ini menyangkut durasi yang begitu panjang jika menggunakan CLI ya. Selanjutnya 3/0 untuk pos Ethernet dengan ketentuan tadi IP kelas C ya. 192.168.1 ya, dengan satu mas 255.255.255.0. Oke, mendapatkan untuk satu masnya ya. Nah, itulah tahapan untuk pembelajaran di pertemuan pertama kali ini. Kami ini akan dibuat menjadi 2 pertemuan. Oke. Tugas kalian adalah membuat praktikum tersebut dan dikumpulkan ke guru produktif kalian. Oke, tetap semangat. Bapak kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.